Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita sebagai seorang muslim selalu memuji dan memuja Allah. Tentu dengan penuh keyakinan di dalam hati setiap orang di antara kita bahwasanya dua susunan kata ini Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara kita dengan Sang Pencipta Allah yang telah menciptakan, mengurus, mengawasi semua yang di alam semesta ini termasuk diri kita sendiri. Dan Allah dengan kemahamurahannya telah menjadikan susunan kata ini Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur kepadanya. Dimulai dari lolosnya kita sebagai salah satu dari miliaran bibit sperma yang akhirnya kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala lahir di muka bumi ini. Kemudian semua fasilitas yang kita rasakan, keberadaan orang tua yang merawat kita dari kecil, kalaupun yang sudah wafat orang tuanya tentu akan Allah datangkan manusia-manusia lain yang mengurus dia. Sehingga akhirnya dia bisa tumbuh besar, terawat, terdidik, terawasi, terpenuhi kebutuhannya. Dan juga banyak sekali hal yang lain tentunya fasilitas selain yang di tubuh kita ini dari air, udara, dan apa saja yang kita butuhkan sehingga roda kehidupan ini bisa berjalan. Dan puncaknya Allah ajarkan kepada kita agama dan syariat untuk kita menjadikannya sebagai panutan dan tuntunan hidup. Kita jadi tahu sebagai seorang muslim mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan dan pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Biasa dikenal dalam agama Islam dengan halal dan haram. Dan ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dan kekal ditilawakan oleh orang-orang beriman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dan Allah memerintahkan kita menikmati semua yang telah Allah siapkan selama halal dan tinggal disyukuri saja. Termasuk saudaraku seiman, Allah masih berikan kita umur hari ini dan bisa berkumpul di salah satu dari rumah Allah ini untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang sangat mulia, dihadiri oleh para malaikat, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah membanggakan semua kita di hadapan para malaikatnya sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang sahih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, senantiasa kita panjatkan dan juga kita selalu ulang-ulangi kepada manusia yang paling layak untuk diucapkan salam hormat kepadanya. Manusia yang telah Allah sempurnakan fisiknya, nasabnya, ilmunya, imannya, amal salehnya, dan telah sukses menjadi seorang anak, orang tua, menjadi sahabat, menjadi seorang saudagar, menjadi politikus, dan apa saja yang dibutuhkan untuk meraih prestasi terbaik di dunia sudah diraih oleh manusia terbaik ini. Dan kalau kita menjadikannya sebagai suri tauladan, maka tidak asing bahwasanya buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 salam. Oleh karena itu sangat wajar setelah Alhamdulillah kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mengucapkan teman-teman sekalian di awal pertemuan kita seperti yang diucapkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban bi talabatil ilm. Selamat datang semua teman-teman yang ingin menuntut ilmu. Kita duduk bersama-sama di sini untuk mengkaji agama Allah. Bukan berarti kami duduk di sini kami lebih tahu daripada teman-teman sekalian. Tetapi memang kita sedang sama-sama mempelajari ilmu agama ini. Secara kebetulan Allah memilih kami yang menyampaikan dan Anda yang mendengarkan. Tetapi bukan berarti satu sama yang lain lebih mulia. Tentu saja yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maksudnya yang paling patuh dan tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia. Kita ikhlaskan niat bukan lagi melihat
siapa yang menyampaikan dan apa yang disampaikan, tetapi niat baik untuk menghadiri majelis yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang disampaikan benar, kalau Allah, kalau Rasul, ambil dan amalkan. Kalau yang disampaikan keliru tentunya, maka tinggalkan dan jangan pernah diamalkan. Selain ikhlas, juga kami ingin berterima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menjadi penyebab daripada terlaksananya tabligh akbar ini, baik dari jajaran pemerintahan, pengurus masjid, teman-teman panitia pengajian, dan juga tim kami tentunya yang sudah datang jauh-jauh juga bersama dari Jakarta. Semoga Allah jadikan ini semua sebagai tambahan amal soleh buat kita yang akan memberatkan timbangan amal hari kiamat dan juga akan meninggikan derajat kita di surga. Allahumma amin. Dan juga saya akan mulai kajian kita ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan siapapun antara kita yang sedang sakit. Allah lunasi utang yang sedang terlilit utang. Dan Allah penuhi semua hajat-hajat kita di dunia dan juga di akhirat dengan semudah-mudahnya. Dan Allah berikan keberkahan. Dan semoga Allah selalu menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan negara kita. Dan Allah selalu memberikan petunjuk para pemimpin menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Dan juga menjadikan negara kita contoh bagi negara-negara yang lain. Serta semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menolong saudara-saudara kita yang tertindas, terutama di Palestina. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab kelab di akhirat sana, sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Tema kita hari ini, saudaraku seiman, adalah kunci keberhasilan yang paling berharga. Saya akan mulai dulu teman-teman sekalian dengan poin yang sangat penting yang harus kita perhatikan bersama-sama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Hijr, surah nomor 15 ayat 49 dan ayat 50. Ini awal dasar landasan bahasan kita. Allah berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim." Hai Muhammad, beritahukan kepada hamba-hambaku bahwasanya aku itu Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Dan juga sampaikan ke mereka sebagai rivalnya, lawan daripada sifatku yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun, kalau azabku adalah azab yang sangat pedih. Di dalam firman yang lain, dalam surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 98, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah, pelajarilah, sadarilah, renungilah, kalau Tuhan kalian Allah amat berat siksanya, dan juga Allah itu memiliki sifat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dua sifat Allah ini harus kita jadikan sebagai sayap, dua sayap yang mengimbangi sikap dan juga langkah-langkah kita selama di dunia. Kita harus tahu Allah itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bagi siapa? Bagi orang yang patuh, orang yang bertakwa kepadanya. Kalau kita rasionalkan, orang yang kerja di perusahaan akan terus disayangi, dihormati oleh pemilik perusahaan selama dia patuh dengan peraturan-peraturan yang ada, dia pekerjakan atau kerjakan pekerjaannya dengan baik. Dan satu sisi yang lain, Allah itu sangat berat siksanya. Atau dalam ayat tadi Al-Hijr, Allah itu siksanya sangat pedih. Banyak orang tidak sadar masalah ini. Walaupun dia tidak patuh, dia melakukan kemaksiatan, dia masih berpegang pada sifat Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang.
Sehingga tidak balance antara apa yang dia harapkan dengan sikapnya. Dia melakukan pelanggaran-pelanggaran agama, tapi dia bergantung pada sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Padahal sebenarnya bagi para pelanggar yang berlaku adalah sifat yang kedua. Bahwasanya azabnya Allah sangat pedih. Azabnya Allah sangat keras. Teman-teman sekalian, kita kalau melakukan ketaatan kepada Allah SWT, apa saja, dari yang diwajibkan, dari yang disunnahkan, maka Allah Azza wa Jal akan membalas kita berlipat-lipat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang berbuat dari satu keburukan, satu kebaikan, ya, amal saleh, maka akan dibalas 10 kali lipat. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya yang tidak asing buat kita, "Innallaha yarzuqu may yasha' bighairi hisab." Allah itu kalau memberikan balasan tanpa ada hitungan. Bisa saja hanya dengan sehari atau sekali kita bakti dengan orang tua kita, sudah cukup Allah bahagiakan kita seumur hidup. Bisa saja dengan kita melakukan bersedekah, membantu seseorang, sudah cukup membawa kita masuk ke dalam surga. Ingat hadis Bukhari, di mana ada seseorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, di Madinah ini, di kota Madinah pada saat itu, ada seorang wanita yang sangat buruk, sangat rajin sholat malam, sangat rajin juga puasa di siang hari. Namun lisannya tajam kepada tetangganya, suka menyakiti orang." Maka kata Nabi SAW, "La khaira fiha hiya finnar." Gak ada kebaikan orang itu. Dia bisa masuk neraka. Padahal dia sholat, padahal dia puasa. Tapi ada dosa yang dia lakukan di sini, karena dia suka menyakiti orang dengan lisannya. Lalu sahabat yang sama mengatakan, "Ya Rasulullah, di kota Madinah ini ada wanita lain, mungkin dia sholat malamnya pas-pasan. Mungkin dia dalam sepekan 4 hari sholat, mungkin 2 hari tidak. Mungkin juga puasa begitu. Kapan dia ada kesempatan dia lakukan. Tapi tidak pernah menyakiti orang dengan lisannya." Kata Nabi SAW, "Al khaira fiha wa hiya fil jannah." Ada kebaikan pada orang tersebut dan dia akan masuk dalam surga. Jadi kita harus betul-betul fahami poin ini teman-teman sekalian. Kalau sifat Allah yang maha pengasih dan maha penyayang itu bagi orang-orang yang patuh. Tapi bagi para pelanggar, itu Allah akan berikan hukumannya. Dan kalau amal soleh dibalas berlipat ganda, hukuman juga sama. Bisa saja orang itu hanya berbohong sekali, sudah cukup untuk Allah hukum dia 1 bulan, 1 tahun menderita. Dan berapa banyak orang yang tidak faham masalah ini. Ternyata sumber masalah dia selama ini adalah adanya dosa yang terus-menerus berlanjut, atau mungkin belum sempat dia bersihkan, taubatnya atau istighfarnya belum seimbang dengan dosa yang dia lakukan. Sehingga terus mengalir ujian-ujian yang datang kepada dia. Poin ini penting sekali untuk difahami teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ini ayat yang sangat agung. Dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7, dimulai dari ayat 96. Perhatikan bagaimana Allah berfirman, mengimbangi antara orang yang patuh sama orang yang durhaka ini. Orang yang bertakwa sama orang yang bermaksiat. Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96 mulainya. Nanti kita baca juga 97, 98 dan beberapa ayat setelahnya. Ayat 96-nya Allah mengatakan, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau." Kalau seandainya satu penduduk negeri itu, mereka beriman dan bertakwa. Yakin Allah itu ada, pencipta hanya dia saja esa, dan bertakwa, suka mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami pasti akan bukakan pintu-pintu keberkahan untuknya dengan beriman dan bertakwa dari langit dan dari bumi. Banyak ulama tafsir mengatakan dari langit itu Allah turunkan rezeki, Allah turunkan hujan, ya. Dan banyak kebutuhan-kebutuhannya. Dari bumi, apa saja yang dia kerjakan Allah, apa saja yang dia kerjakan Allah berkahi, apa saja yang dia inginkan Allah kasih. Dari makanan, dari minuman, dari pekerjaan, pasangan hidup, keturunan dan seterusnya.
Dikatakan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi sayangnya banyak penduduk bumi itu mereka mendustakan ayat-ayat kami. Mereka tidak mau beriman sama Allah, mereka malah bermaksiat dan akhirnya kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Jadi konsepnya beriman dan bertakwa hidup yang bahagia. Maksiat, melakukan pelanggaran dihukum. Lalu setelahnya ayat 97, 98, 99 ya. Semua ini teman-teman sekalian menyebutkan tentang Allah mengancam kita semua kalau masih ada orang yang terus saja dengan pelanggaran atau kemaksiatannya. Kata Allah SWT di ayat 97, afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk-penduduk negeri itu yang melakukan dosa-dosa tidak mau berhenti dari pelanggaran mereka walaupun dosa kecil? Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangannya siksaan kami kepada mereka di malam hari pada saat mereka sedang tidur? Di negeri kita pernah lihat ini, menyaksikan berapa kali terjadi bencana alam. Mereka tidak sempat melarikan diri. Tidur, dalam kondisi itu tiba-tiba air sudah menenggelamkan. Sekarang berita di hari-hari sekarang ada beberapa kota di negeri kita yang sedang banjir. Kalau mereka bisa melarikan diri, mereka masih melarikan diri. Tapi banyak di antara mereka tidak bisa. Ada yang tenggelam dengan meninggal. Ada yang hancur, hilang hartanya. Ada yang terkurung, tidak bisa keluar, dan seterusnya. Tidak ada jaminan seseorang bisa selamat. Kita pernah lihat terjadi tsunami, terjadi longsor, jadi gempa bumi, banyak sekali. Semua itu adalah sebab daripada dosa-dosa. Sampai waktu ditanya, Ibnu Qayyim menukil dalam kitab Ad-Da' beliau, pernah ada dua orang tabi'in datang kepada Aisyah mengatakan, tolong sampaikan kepada kami wahai ibunda, apa yang anda dengarkan tentang gempa dari Nabi SAW. Kata Aisyah, kalau mereka telah menghalalkan minuman keras, alat-alat musik, para penyanyi-penyanyi sudah tampil, maka Allah yang di langit sana murka. Dan Allah mengatakan kepada bumi, goncangkan dirimu. Kalau mereka, kata Aisyah radhiyallahu anha, berhenti dari perbuatan itu, maka semua akan kembali stabil lagi. Tapi kalau tidak, Allah akan binasakan mereka bersama dengan bumi tempat mereka tinggal. Riwayat sangat jelas. Ayat-ayat Al-Quran sangat jelas. Tapi sayangnya sedikit orang yang mau merenungi dan menjadikannya sebagai pelajaran. Kata Allah SWT, saya ulangi ayat 97 tadi, dan apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangannya siksaan kami kepada mereka di waktu malam di saat mereka tidur? 98-nya. Tentu di situ kalau kita terjemahan ada tanda tanya. Karena memang itu tanda tanya. Siapa di antara kalian yang merasa aman setelah berbuat dosa, mabuk-mabukan di malam hari, narkotika, berzina, kemudian masih bisa selamat? Dia ngantuk, tiba-tiba Allah hukum dia dengan pada saat dia tidur. Ayat 98-nya, awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Kalau tadi ayat sebelumnya tentang masalah malam hari, umumnya orang tidur. Mungkin orang berpikir, oh ya memang kalau lagi tidur nggak bisa melarikan diri. Kalau siang mungkin masih bisa melarikan diri. Allah sebutkan di ayat 98-nya. Dan apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari, ya, sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain. Di waktu duha kayak kita sekarang. Walaupun terang, walaupun semua orang menyaksikan, walaupun mungkin dia punya fasilitas mobil, segala macam kendaraan untuk melarikan diri, tetap saja tidak ada jaminan. Waktu terjadi tsunami itu hari di salah satu kota di Indonesia, di Sulawesi, ya, di kota Palu tepatnya, saya lihat cuplikannya. Waktu air tsunami itu mulai naik gelombang besar, sebagian orang yang ada di tempat-tempat yang tinggi melihat. Lalu mereka teriak-teriak. Sambil mereka shooting pakai handphonenya teriak-teriak. Ayo, ayo selamatkan diri kalian, air. Orang lagi di pinggir pantai banyak tidak tahu. Yang lagi makan, yang lagi ngopi, yang lagi duduk.
Dan akhirnya air datang menenggelamkan mereka berikut kendaraan-kendaraan mereka. Gak bisa mereka buat apa-apa. Coba lihat bagaimana cuplikan-cuplikan dahsyatnya datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa melarikan diri. Ini semua hanya karena masalah pelanggaran. Di ayat 99 Allah SWT mengatakan afa aminu makarallah fala ya'manu makarallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tanda tanya. Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang pasti rugi. Pasti merugi, ya. Ah, enggak kok, Allah enggak akan hukum saya, gitu kan. Walaupun saya kan cuma buat dosa ini saja, masa sih? Nah, selalu begitu. Jadi keteledoran seperti ini bahaya ya. Teman-teman saya sampaikan contoh selalu kantor kalau kerja, karena biasanya umumnya kita tahu tentang masalah itu. Kita kalau menjadi seorang pegawai di perusahaan, kalau Anda selalu telaten, ya, Anda betul-betul serius memperhatikan pekerjaan Anda, waktu kerjanya, jenis pekerjaannya, kualitasnya, ya, dan kuantitas kalau memang ada tambahan tentang masalah misalnya jam kerja dan seterusnya, Anda pasti akan prestasi. Di mana-mana begitu. Di kampus pun lagi sekolah atau lagi kuliah sama. Mahasiswa yang sangat peduli dengan masalah contoh-contoh dan materi yang disampaikan oleh dosen, dia catat, dia datangkan referensi yang dosennya suruh datang referensi, pasti berprestasi. Dan pasti membanggakan buat diri dia sendiri selain dia pintar. Akan menjadi referensi bagi orang lain juga. Saya melihat ini peka ya, harus kita peka menjadi masalah ini. Saya waktu masih di kampus dulu, kadang-kadang kalau dosen ngomong, masuk saya materi hadis, Fathul Bari, Sahih Bukhari, baca bab ini. Dan mulailah dosen menjelaskan hadis. Ada sebagian kami serius sekali mendengarkan, karena dia pikiran dan ilmu dan dia harus mendapatkannya. Kemudian mencatat, kadang-kadang dosen mengatakan, coba pekan depan bawa jilid yang ini ya. Tapi sebagian lagi tidak seperti itu. Dia anggap ya dosen datang, ya sudahlah saya dengar, tapi dia buat kesibukan yang lain. Padahal kalau orang sudah pecah konsentrasi, pasti pecah juga apa yang akan dia dapatkan. Kita kalau sedang mendengarkan seseorang dengan fokus, itu bisa 100% kita dapatkan. Tapi kalau kita juga sambil sibuk dengan handphone, sambil apa, kita pikir, saya dengar kok, itu tidak mungkin. Pasti pecah konsentrasi. Persentasenya bisa 50-50%. Ternyata begitu memang. Sebagian dosen di kelas, bagian mahasiswa di kelas kami dulu, karena mereka dengar tapi sambil sibuk, oret-oret kertas, ya sibuk dengan apalah gitu kan. Waktu tahun kami belum ada handphone tentunya ya. Tapi subhanallah pekan depan yang membawa buku referensi yang dosen minta itu cuma berapa orang, 2-3 orang. Selebihnya tidak ada. Oh memang disuruh bawa buku ya. Padahal dia dengar pekan lalu. Karena dia nggak konsentrasi. Begitu juga dengan pekerjaan di kantor. Akan sangat beda kita temukan kalau si A sama si B fokus dengan pekerjaannya, memikirkan masalah kualitas dan kuantitasnya dengan orang yang asal-asalan itu akan beda. Kita lihat beberapa tahun ke depan ini akan naik jabatannya, prestasinya, ini tidak. Pengusaha juga begitu, yang datang serius ingin berusaha, membuka unit-unit usaha, dia ingin kembangkan, dia pelajari, terus dia masuk di situ ya, lebih mendalami, menekuni, maka beda dengan orang yang hanya sekedar membuka usaha ya asal-asalan. Kita temukan 5-10 tahun ke depan ini sangat maju, yang ini sangat terpuruk. Bahkan mungkin bisa bangkrut. Begitu seterusnya. Nah ini masalah mungkin dianggap sederhana oleh sebagian orang. Tapi saya membahas di tablik akbar karena saya lihat ini sensitif. Ini kayak fondasi dasarnya. Menganggap remehan terhadap sesuatu akan menghasilkan juga hasil yang dianggap remeh. Pasti. Gitu kan? Prestasinya juga akan dianggap remeh oleh orang-orang. Tapi orang anggap itu serius, dia tekuni, maka juga akan hasilnya luar biasa. Seperti itu memahaminya teman-teman sekalian. Dan banyak orang tidak paham. Ternyata pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan, justru itu penyebab banyaknya bala ujian yang datang kepada dia. Dengarkan bagaimana Nabi SAW menyebutkan,
Ini perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, dinukil dari kitab Al-Jawabul Kafi di halaman 87, kata beliau, ma nuzzila bala'un illa bi dzambin wala rufi'a bala'un illa bi taubah. Tidaklah musibah itu yang turun, datang, musibah apa saja yang kita tidak suka, itu biasa dianggap musibah dari yang kecil sampai yang besar. Kecuali karena dosa yang dilakukan, pelanggaran. Dianggap remeh oleh orang. Dan tidak akan pernah diangkat kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Artinya betul-betul ya, perkataan ini sangat luar biasa yang harusnya kita jadikan sebagai pegangan dan rujukan kita, teman-teman sekalian. Baik, kita coba lebih dalam masuk, teman-teman sekalian. Setelah kita memahami bahwasanya bahayanya efek daripada pelanggaran ya. Kalau ketaatan itu ada bahasan sendiri. Kita sekarang mau bicara tentang masalah efek dari pelanggaran. Karena kalau orang sudah lakukan ketaatan, kalau tadi kayak pegawai, mahasiswa, menjadi orang yang prestasi, itu nggak perlu dibahas lagi. Karena orang itu tinggal bagaimana mengejar juara 1 atau juara 2, prestasi yang lebih baik aja gitu. Tapi yang kita masalahkan adalah orang yang masih lalai, orang yang masih terus dengan pelanggaran-pelanggarannya, menganggap remeh peraturan-peraturan yang ada. Ya kalau saya ditangkap ya udahlah, kalau saya dihukum ya udahlah gitu. Ini ngawur ini, gitu kan. Ini salah ini. Karena nanti akan kalau sudah kena efek jerah baru dia kapok. Dan sebenarnya di saat dia kena efek jerah, waktu dia dihukum itu, sebenarnya itu bisa digunakan untuk menambah prestasi kalau dia orang berprestasi. Kenapa harus masuk ke zona itu? Di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya begini, lalu apa solusinya Ustaz? Kalau seandainya kita ini masih suka aja buka pintu pelanggaran, mata masih suka yang haram, telinga mendengar yang haram, lisan kita masih mengucapin yang haram, tangan menjamah yang haram, kaki melangkah yang haram, dan kemaluan juga masih menyentuh yang haram, apa yang kita lakukan? Maka yang kita lakukan adalah taubatan nasuha. Ini teman-teman sekalian, saya melihat sebuah bonus. Betul-betul karunia yang Allah berikan dengan taubat, dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kesalahan itu, kemudian memperbaikinya, ini adalah solusi terbaik. Dan kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah buka pintu ini. Bayangkan teman-teman kalau Allah tidak buka ini. Ada orang buat dosa langsung dihukum, butain matanya satu. Buat salah ini potong tangannya, buat salah ini potong kemaluannya, habis kita ini. Satu hari mungkin sudah selesai, masuk kuburan semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya ingin menyelamatkan hamba-hambanya. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, perumpamaan aku dengan kalian seperti orang yang sedang berada di api unggun, gitu kan. Dan dia coba untuk menghalau agar jangan serangga itu bisa masuk ke api itu. Ini api neraka sangat besar, kita diibaratkan seperti serangga yang sedang terbang, itu kan bisa masuk ke api. Dan aku berusaha menghalau kalian, tetapi masih ada saja yang lolos dari aku. Karena masih ada saja yang tidak peduli. Tahu ini sebenarnya, zina itu hukumannya nih akan masuk neraka, akan disiksa di kuburan. Tapi tetap dilakukan. Padahal sebenarnya ada solusinya dalam Islam, yaitu dia menikah. Kenapa nggak menikah gitu kan? Dia sudah tahu kalau dia minum khamar, narkotika, dihukum manusia pun Allah sudah buat ada peraturan untuk menghukumnya. Bisa kena rusak namanya, nama baiknya, kemudian ada efek jera, bisa dipenjara, bisa dikena denda dan itu dan apalah gitu. Di akhirat juga akan ada hukuman, tapi kita tetap dilakukan. Ini agak unik ini. Ada orang tahu ada efek jera tapi tetap dilakukan, ini agak unik. Kenapa harus ke zona itu? Padahal sebenarnya sangat berbahaya gitu ya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala membuka kepada kita kunci keberhasilan yang terbaik. Kalau menurut saya adalah justru Allah bukakan pintu taubat untuk kita. Ini luar biasa ini. Ya, saya setelah merenungi sekian tahun berdakwah,
merenungi tentang dalil-dalil yang ada, saya temukan betul-betul teman-teman sekalian dengan dibukanya pintu taubat itu, agar kita mau menyadari dan kembali ke jalan Allah, selesai semuanya. Cuma memang tetap ada efek jerah. Nah ini perlu dipahami ya. Bedanya antara orang yang taubat, setelah efek jerah, mereka akan kembali kepada fasilitas yang sudah dijanjikan. Kalau dia melakukan dosa, tidak melakukan taubat, maka dia akan terus dengan efek jerahnya. Ini bermula kisah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat masyhur, Adam alaihissalam dan Iblis alaihi laknatullah. Dua makhluk Allah. Dua-duanya tadinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi adalah Iblis maksiat kepada Allah. Disuruh sujud kepada Adam, bukan karena Adamnya, karena perintah Allah dia nggak mau. Lalu dia berargumenlah depan Allah, padahal tadinya dia orang saleh. Iblis, kata Ibnu Abbas, adalah makhluk Allah yang soleh dari kalangan jin. Terbukti Allah izinkan dia untuk naik ke langit dan bersama dengan malaikat di waktu diciptakannya Adam. Itu berarti menandakan ada kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun pada saat dia lihat Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk ini, muncul perasaan sombong dia. Dia mengatakan, saya lebih baik dari ini. Kenapa saya harus sujud ya Allah? Dia dari tanah, saya dari api. Padahal sebenarnya cuma pembangkangan. Dengan pembangkangan itu, dia bukannya taubat, dia malah ya menjadikan itu sebagai bahan untuk terus berargumen depan Allah mengatakan kau akan kena murkaku. Dia mengatakan, kalau begitu ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Tujuannya apa? Supaya aku sesatkan orang ini, Adam dan keturunannya. Dia bukan mengatakan, ya Allah maafin saya memang salah tadi, saya keliru. Enggak. Akhirnya dia kena laknat Allah sampai hari kiamat. Sementara Adam alaihissalam pada saat masuk ke surga dan dilarang untuk makan dari satu pohon yang berbuah, ada buahnya. Walaupun kita sudah jelaskan di tablik akbar kemarin di Jakarta tentang serial Adam alaihissalam, ini bukan namanya buah khuldi. Sering saya dengar begitu, oh Nabi Adam makan dari buah khuldi, bukan. Karena kata-kata atau kata khuldi ini muncul dari lisan iblis. Ya. Allah menukil dalam Al-Quran bagaimana iblis mengatakan kepada Adam, mau nggak saya tunjukkan kepada kamu satu pohon khuld atau pohon yang bisa bawa pada kekekalan. Allah tidak larang kau Adam dengan istri memakan dari buah pohon ini kecuali karena kalau kau makan kau akan kekal, gitu ya. Maka keluarlah istilah khuld, artinya kekekalan gitu ya. Tapi ini bukan nama pohon dan buah tersebut. Makanya ulama mengatakan Allah merahasiakan namanya kepada kita karena tidak penting untuk kita tahu. Yang kita ambil pelajaran adalah pelanggarannya Adam alaihissalam dan godaannya iblis. Pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi Adam pun intinya alaihissalatu wassalam, ayah kita semua, beliau tergoda bersama istrinya Hawa, akhirnya makan. Apa yang terjadi? Allah hukum. Mulailah tadinya dalam beberapa riwayat disebutkan badan mereka penuh dengan cahaya itu hilang, lalu tersingkaplah aurat mereka. Lalu mulailah mereka mengambil dari daun-daun surga menempel dan menutupi tubuh mereka. Tetapi bedanya iblis sama Adam alaihissalam merasa bersalah. Lalu kemudian dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Nabi Adam alaihissalam bersembunyi di antara pohon-pohon surga, lalu Allah mengatakan, hai Adam, dalam hadis qudsi, apakah engkau melarikan diri dariku? Kata Adam, tidak wahai Tuhanku, tapi justru aku malu kepadamu. Lalu kemudian ya dia pun mengatakan dalam riwayat yang lain, ya Allah, bukankah engkau telah menciptakan aku dengan dengan kedua tanganmu, engkau meniupkan ruh yang engkau ciptakan kepadaku, engkau masukkan aku ke dalam surga, dan sekian banyak hal yang disebutkan. Ya, lalu kemudian Allah mengatakan iya, semuanya dijawab iya. Lalu Nabi Adam mengatakan alaihissalatu wassalam, apakah ya kalau aku bertaubat dan mengakui kesalahanku, engkau akan mengembalikan aku ke surga? Kata Allah SWT, iya. Maka Nabi Adam pun akhirnya taubat kepada Allah. Nah ini dua makhluk Allah yang menjadi pelajaran buat kita teman-teman sekalian. Artinya
Mungkin kita pernah melakukan kesalahan, tapi saatnya untuk kembali kepada Allah SWT. Gunakan fasilitas ini. Taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ini, teman-teman sekalian, akan mendatangkan dua manfaat besar untuk kita. Yang pertama manfaatnya, diangkatnya konsekuensi hukuman yang bisa datang. Karena pasti ada hukuman. Dosa atau maksiat itu, terjemahan bahasa Indonesia adalah pelanggaran. Semua pelanggaran sangat dekat dengan hukuman. Maka akan diangkat, nggak jadi dihukum, bisa saja. Atau diringankan hukumannya. Yang kedua, kembalinya semua fasilitas yang tertahan karena dosa. Tadi perkataan Ali radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya bala itu datang justru karena dosa dan bisa diangkat dengan taubat. Nah seperti itu, ya. Dari fasilitas bisa kembali. Kita lihat bagaimana Nabi Adam alaihissalam, ayah kita semuanya. Bagaimana pada saat dia buat dosa, Allah SWT hukum. Dikeluarkan dari surga, diangkat cahaya yang menjadi penutup aurat mereka. Ya, dia dengan istrinya Hawa alaihi wassalatu wassalam. Tapi karena taubat, mereka mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami. Kalau Engkau tidak maafkan kami, Engkau kasihi kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubatnya gitu ya. Dengan itu hukuman berhenti di saat itu. Walaupun ada konsekuensi hukuman diturunkan dari surga. Tapi di dunia sudah nggak dihukum lagi. Nabi Adam alaihissalam berjalan dengan kesehatannya, dengan keturunannya, dengan kebahagiaannya. Sementara iblis dengan laknat Allah terus menerus. Lalu setelah meninggal, Nabi Adam alaihissalam akan dimasukkan ke dalam surga. Karena semua nabi-nabi akan masuk ke dalam surga gitu ya. Jadi hukuman berhenti dan fasilitas akan kembali. Yaitu masuk ke dalam surga. Nabi Adam alaihissalam pada saat buat dosa, beliau tidak bilang, ya Allah kembalikan aku ke dalam surga. Beliau malah mohon ampun kepada Allah. Kenapa beliau tidak bilang, ya Allah kembalikan saya ke dalam surga? Karena memang beliau faham dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah, selain diberhentikan hukuman yang sudah datang, maka secara otomatis juga fasilitas akan kembali. Akan masuk ke surga lagi nanti. Itu manfaat yang sangat besar teman-teman sekalian. Siapapun teman-teman sekalian yang ingin terangkat semua cobaan dalam hidupnya, musibah, penyakit, gangguan-gangguan makhluk, difitnah orang dan seterusnya, juga sekaligus menjadi penyebab datangnya rezeki. Bahkan puncaknya adalah masuk ke dalam surga yang abadi, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar dan taubat. Ini tiket terbaik. Tiket keselamatan terbaik ya ini. Taubat dan istighfar. Apa itu istighfar, apa itu taubat teman-teman sekalian? Istighfar adalah permohonan maaf. Seperti teman-teman kalau buat salah sama orang lalu mengatakan maafin saya ya. Nah, itu istighfar. Taubat, ikrar tidak akan mengulanginya. Saya janji tidak akan ulangi kesalahan saya. Nah itu kalau digabungin berarti permohonan maaf dan pengikraran untuk tidak mengulangi, itu astagfirullah wa atubu ilaih. Nah ini poinnya. Apa yang lebih indah teman-teman sekalian dalam hidup kita? Di saat diputihkan semua kesalahan kita. Udah, kita datang kepada seseorang yang pernah kita buat salah, maafin saya. Ya udah saya sudah maafin semuanya. Pasti kita merasa ada sesuatu beban yang hilang dari kita. Tidak ada sesuatu yang lebih membahagiakan bagi jiwa dibandingkan itu. Plus lagi, semua fasilitasnya bisa kembali. Ini satu hal yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita ke arah itu. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlumba-lumbalah kalian dan bersegeralah kalian. Kepada apa? Kepada ampunan atau pengampunan Tuhan kalian. Maksudnya segera taubat dari dosa-dosa kalian. Dan dengan itu nanti kalian akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Makna lain juga, segeralah kepada pengampunan Tuhan kalian. Dan setelah itu sibukkan diri kalian dengan amal-amal
yang membawa kalian ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini ayat teman-teman sekalian, ayat yang sangat jelas. Allah menggunakan kata-kata wasari'u, bersegeralah, jangan tunda. Ya, tidak ada manfaatnya terjerumus dalam dosa yang sama, berlarut-larut, sekian hari, sekian tahun, sekian waktu, karena itu hanya akan datang memberatkan hukuman. Dalam surah Al-Maidah, surah nomor 5 ayat 74, Allah juga berfirman, "Afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim." Tidakkah mereka itu segera taubat kepada Allah dan beristighfar kepadanya, berikrarkan tidak akan mengulangi kesalahan dan mohon ampun atau mohon maaf. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Walaupun banyak menumpuk dosa kita, kalau kita mau kembali kepada Allah, Allah akan memaafkannya. Perbedaan dasar antara manusia atau makhluk sama Allah itu antara langit sama bumi. Gitu ya. Kalau manusia kita buat salah, meminta maaf dengan dia, bisa dimaafkan, bisa tidak. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla berbeda. Asal kita mau kembali aja ke jalannya, maka bisa dimaafkan. Dan kita bisa lihat efek daripada orang-orang yang dihukum sama Allah ya, terlalu banyak pelajaran di muka bumi. Kaum-kaum yang Allah binasakan. Bagaimana kaum Ma'ad, kaumnya Nabi Hud, Allah binasakan. Bagaimana kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, Allah binasakan. Bagaimana Fir'aun, kaumnya Nabi Musa, Allah binasakan. Dan bekas-bekas peninggalan mereka masih ada. Sampai hari ini masih ada. Kaum Nabi Lut, Namrud, kaumnya Nabi Ibrahim, masih hari ini masih ada bekasnya semua. Ditelusuri oleh para ulama, ya para ahli sejarah, yaitu menemukan bagaimana peninggalan-peninggalan mereka. Sampai hari ini kita bisa searching di Google misalnya peninggalan kaum Ma'ad. Anda akan lihat semua itu. Peninggalan kaum Samud, peninggalan Fir'aun, semua masih ada. Dan cuma tinggal kenangan saja. Mereka tidak akan bisa ya berbuat apa-apa lagi dengan apa yang mereka dulu telah rasakan dari masa kejayaan. Dan semua orang-orang yang berbuat ketaatan itu akan selalu terkenang. Lihat bagaimana para nabi-nabi dikenang kisah-kisah mereka. Bagaimana para sahabatnya juga dikenang kisah mereka. Orang-orang soleh dinukil daripada amal-amal dan kebaikan mereka. Sementara orang-orang yang jahat, yang dikenang hanya keburukannya dan selesai sampai situ. Mana sekarang rumahnya Abu Lahab, Abu Jahal? Kalau Anda sudah tahu, alhamdulillah. Kalau belum tahu, rumah mereka di Mekah rumah yang paling besar dulu. Termasuk salah satu orang yang terkaya di Mekah. Tapi mana mereka? Sudah tidak ada. Tapi Abu Bakar, Umar, walaupun harta mereka sudah tidak ada, tapi selalu dikenang. Kisah mereka akan selalu dikenang. Begitulah keadaan orang-orang yang patuh dan orang membangkang. Ambil pelajaran teman-teman sekalian. Sayangnya banyak di antara kita tidak ambil pelajaran dari kisah-kisah orang sebelum kita. Dia masuk ke kampus misalnya, dia udah tahu ini. Kalau dia jadi mahasiswa yang berprestasi, ikut dosen, ikut peraturan segala macam, nanti dia bersama dengan orang-orang yang berhasil itu. Yang cum laude, yang nilainya bagus-bagus, namanya harum di kampus, namanya harum depan mahasiswa, juga jadi pintar orangnya. Dan pasti akan mendapatkan banyak prestasi-prestasi yang lainnya. Tapi dia nggak ikut yang ini. Dan sudah tahu sebenarnya ada mahasiswa yang dikeluarkan di DO biasa istilahnya gitu dari kampus gitu kan. Karena ugal-ugalan. Tapi masih ada juga orang yang ikuti langkahnya. Nah kesudahannya sama ini. Kesudahannya sama. Masuk kerja di kantor, ikutin teman-teman yang berprestasi, kita akan sama dengan mereka. Kita ikuti teman-teman yang ugal-ugalan yang pernah di PHK, kita akan sama nasibnya sama mereka. Kenapa masih tetap pilih yang ini gitu? Masih banyak, terbukti masih banyak orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dan menganggap remeh. Tahu kalau lewatin lampu merah itu ditilang, tetap dilakukan. Kenapa dilakukan? Ya kan gitu. Dan masih nebak-nebak, kayaknya saya tidak akan ditangkap. Kalau ditangkap bagaimana? Kan gitu. Memilukan, memalukan untuk apa gitu. Untuk apa menjadi orang-orang yang jadi pelanggar? Kenapa nggak jadi orang yang baik aja? Gitu. Nah seperti itulah. Allah juga berfirman di surah Al-Muzammil, surah nomor 39, ya, ayat 20, "Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim." Dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian.
Ya. Sesungguhnya dia Maha Pengampun juga Maha Pengasih. Dalam hadis yang sangat mulia, dalam ayat yang lain juga, dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3, Allah berfirman, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Allah mengatakan Nabi Hud, melalui lisan Nabi Hud, ya, dan beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian dan tobatlah kepadanya. Yumatti'kum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Maka dia akan memberikan kenikmatan yang terus menerus kepada kalian yang sempurna sampai ajal kalian datang. Ibnu Abbas mengatakan tafsir daripada yumatti'kum mata'an hasana dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 3. Dia akan memberikan kenikmatan yang sempurna dan terus menerus. Dikatakan memberi kalian kenikmatan yang baik dari rezeki dan juga kelapangan segala sesuatunya. Al-Qurtubi mengatakan dalam tafsir ayat ini, inilah buah istighfar dan taubat, yaitu Allah memberikan kalian kenikmatan berupa keluasan rezeki dan juga kelapangan hidup. Di dalam hadis qudsi diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Baginda Nabi SAW bersabda dan menukil dari Tuhannya Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani, ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosamu sudah mencapai tingginya awan, lalu kau beristighfar kepadaku, tetap aku akan memaafkan dan aku tidak akan peduli. Dan ini satu karunia yang luar biasa ya. Saya kembali berikan contoh lagi. Kalau kita melakukan pelanggaran pada manusia, misalnya kita pernah melakukan manipulasi data di kantor, atau kita pernah menyakiti seseorang, ataulah misalnya. Lalu kemudian kita di PHK dikeluarkan. Walaupun kita katakan maafin saya ya, terus kita kembalikan misalnya apapun yang kita pernah ambil dari kantor, dari manipulasi data, tetap kita tercoreng. Dan pastikan kita tidak akan bisa kerja di tempat yang sama lagi. Ya, mungkin kita kerja tempat lain oke, tapi di situ sudah tidak bisa. Tapi Allah Azza wa Jalla berbeda. Kalau kita taubat dan istighfar kepadanya tulus dari hati kita, tetap fasilitasnya kita dikasih. Silakan tinggal di bumiku, silakan makan makanan yang aku siapkan, silakan semuanya masih bisa diperbaiki. Dan Islam dalam agama Allah ini kita diajarkan untuk tidak lagi mengenang masa lalu seseorang, tapi kita lihat keadaan dia sekarang. Makanya para sahabat tidak pernah lagi mengenang tentang maksiatnya Umar di masa jahiliyah, ya, atau sahabat-sahabat yang lain banyak sekali, ya. Di antaranya Khalid bin Walid, Amr bin As, Safwan, ya, bin Umayyah bin Khalaf, Ikrimah bin Abi Jahal dan banyak yang lainnya. Mereka dulu bermaksiat sebelum Islam. Tetapi setelah masuk Islam yang dikenang adalah justru kebaikannya setelah taubat. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man akthar, kata Nabi SAW, man akthar istighfara ja'alallahu lahu min kulli diqin makhraja. Siapa yang perbanyak istighfar, dia selalu meminta maaf kepada Allah, maka Allah akan jadikan atau berikan untuknya dari setiap kesempitan kelapangan atau jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dan rasa sedih dan sumpah pasti akan mendapatkan jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki kepadanya dari tempat tidak disangka-sangka. Jadi 3 hal langsung kita bisa dapatkan dengan istighfar dan tobat dalam hadis ini. Tapi kita memang memperbanyaknya, selalu merasa butuh dengan permohonan maaf tersebut, maka setiap kesempitan akan lapang, setiap kesumpukan dan sedih juga akan hilang, serta diberikan rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Teman-teman sekalian, selama kita selalu memohon ampun kepada Allah, Allah selalu membuka pintu untuk kita. Selama belum sampai ruh kita di tenggorokan, belum sampai kita akan meninggal dunia, maka jangan sia-siakan ini. Karena mati itu misterius. Kita nggak pernah tahu kapan datang, di mana datang, bentuknya seperti apa kita nggak tahu. Sesehat apapun makanan yang kita makan, sering berolahraga, seasri apapun udara, lingkungan yang kita tinggal,
Ya, tetap saja kalau ajal datang kita akan meninggal dunia sebagaimana sudah kita jelaskan di materi kita semalam. Kalau sudah datang ajal pasti mati. Gak mungkin tidak. Oleh karena itu jangan ditunda teman-teman sekalian. Ya, selama ada kesempatan. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan sabda Nabi SAW, "Idza aznabal abdu dzamban faqal." Kalau seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, ya, "Allahumma gfirli." Ya Allah, maafkanlah aku. Fayaqulullah azza wajal, maka Allah azza wajal berfirman, aznaba abdi dzamban fa'alima anna law rabban ya'khudhu bidzam." Hambaku ini telah berbuat dosa, tapi dia menyadari kalau dia punya Tuhan yang akan menghukum dosa itu. Wa yakfiru dzam abdi, dan akan mengampuni dosa hambaku. I'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Maka sekarang boleh kau berbuat kebaikan-kebaikan karena aku sudah maafkan masa lalumu. Artinya Allah sangat memudahkan permintaan maaf ini, yang penting sebelum ajal datang. Maka semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah radhiyallahu anhu, seorang sahabat mulia, di dalam sebuah riwayat diriwayatkan An-Nasai dan disahihkan oleh beliau, pernah berkata begini kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya seorang laki-laki yang kadang-kadang memiliki lisan yang tajam pada istri saya. Kadang-kadang saya marah, kadang-kadang saya kasar gitu ya. Walaupun ini bukan menjadi sifat beliau. Beliau mengatakan kadang pernah terjadi begitu. Apa yang harus saya lakukan? Dan saya khawatir ya, ini akan mendatangkan hukuman Allah. Bahkan bisa membawaku masuk ke neraka. Takutnya nanti karena dosa itu saja sudah cukup masuk neraka." Maka Nabi SAW mengatakan, "Fa'aina anta min istighfar." Mana kau hai Hudzaifah dari istighfar? "Fa inni la astaghfiranna Allah fil yawmi mi'ata marrah." Aku sendiri sebagai seorang nabi tetap beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran teman-teman, mungkin hal yang dianggap remeh oleh orang, bertutur kata kasar aja pada pasangan kita, pada istri, pada suami, sudah cukup itu bisa membawa pada hukuman Allah. Bahkan Hudzaifah khawatir bisa masuk neraka karena itu. Dan begitulah harusnya sifat orang mukmin, ya. Makanya dalam sebuah riwayat yang lain kata Nabi SAW, orang mukmin itu kalau berbuat satu dosa kecil, dia melihat seperti sebuah gunung besar yang dia khawatir akan menimpa tubuhnya. Tapi orang munafik berbuat dosa besar, dia hanya melihat seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia usir seperti ini. Orang mukmin memang sangat pekah, ya. Bagaimana mereka berhati-hati sekali dalam setiap pelanggaran. Begitu juga teman-teman sekalian, kalau kita mau agar kita juga bukan cuma sekedar istighfar, bagaimana kiat tambahannya agar kita selamat dari dosa-dosa ini? Sederhana, sibukkan diri dengan amal soleh. Sibukkan diri dengan amal soleh. Dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Jangan pernah biarkan ada waktu lowong yang bisa ditunggangi oleh setan untuk kita berbuat dosa. Ingat, pintu kemaksiatan itu terbuka justru di saat kita santai. Di saat kita sedang lalai. Duduk di rumah, lagi gak ada kegiatan. Udah mulai pegang handphone, mulai nonton. Misal. Tapi kalau kita ada kesibukan, apa saja kesibukan, maka kita akan susah untuk melakukan dosa. Bahkan kesibukan duniawi pun. Misal seseorang kerja di kantor, dia lagi sibuk mengejar, ingin mendapatkan bonus, maka dia lembur. Temannya mungkin telepon dia, ayo kita ke karaoke, ayo kita ke diskotik. Ah enggak, saya lagi lembur, nanti aja. Tertunda kemaksiatannya hanya karena kesibukannya. Itu dengan sibuk dunia, apalagi kalau dia sibuk dengan akhirat. Maka kita tidak butuh mengeluarkan energi khusus untuk meninggalkan maksiat atau dosa. Cukup sibukkan diri dengan amal soleh, maka secara otomatis kita akan jauh dari kemaksiatan tersebut. Anda mau lebih pekah lagi, sibukkan diri dengan amal-amal sunnah, amal wajib akan terjaga. Itu lebih dalam lagi. Kalau orang yang biasa jaga sholat duha, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat wajibnya akan terjaga. Maka lebih jauh lagi dari dosa itu. Orang biasa puasa Senin Kamis, puasa Ramadan tidak akan pernah tertinggalkan. Maka itu lebih jauh dari dosa lagi, karena dia sibuk terus dengan amalan-amalan sunnah.
Orang yang terbiasa dengan sedekah, zakat tidak berat bagi dia. Orang terbiasa umrah, haji tidak berat bagi dia. Begitu seterusnya. Orang yang sering berkorban hal-hal yang kecil, bersedekah di jalan Allah, mendahulukan orang lain. Nanti kalau diminta ditumpahkan darah di medan perang, dia akan bersedia. Maka itu lebih dalam lagi dan lebih peka secara keimanan. Abu Hanifah rahimahullah, ini semalam sempat saya singgung waktu menjawab pertanyaan. Saya bilang saya akan singgung lagi besok insya Allah. Dan Allah masih kasih kesempatan kita menyampaikan. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan dan keimanan kepadanya. Dan menutup hidup kita dengan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan baik di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau menukil dalam buku beliau, Abu Hanifah menukil, bahwasanya ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya belum dikaruniai seorang anak pun, sementara orang-orang dikaruniai. Maka kata Nabi SAW, fa'ina anta min kathrati istighfari wa kathrati sadaqah turzak bihima. Mana kamu dari memperbanyak istighfar dan memperbanyak sedekah, yang pasti kamu akan diberikan rezeki apa yang kau inginkan dengan keduanya. Di sini perhatikan perkataan Nabi SAW bukan cuma istighfar dan sedekah, tapi kathrah. Kathrah artinya perbanyak. Terus sampai hajat kita dipenuhi. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dinukil juga dalam sebuah athar. Bagaimana beliau kalau punya hajat apapun, maka beliau selalu keluar selain beristighfar mencari sumber-sumber sedekah. Dan sengaja sedekah terus melakukannya sampai hajatnya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah athar yang lain, iblis, yang kita sudah tahu dia adalah penggoda manusia, musuh yang nyata buat kita. Sebagaimana Allah katakan, innahu aduun lakum fattakhidu aduwa. Dia adalah musuh nyata buat kalian. Semua bisikan dia mengajak pada maksiat, maka musuh nyata. Jadikan dia sebagai musuh kalian, jangan ikutin. Iblis pernah berkata dalam sebuah athar kepada Allah Azza wa Jal, pada saat Allah melaknatnya, dia mengatakan, wahai Rabbku, demi keperkasaanmu, aku akan terus menipu anak Adam ini selama ruh-ruh mereka masih ada di badan mereka. Selama mereka belum meninggal, aku akan terus berusaha menggoda dia, tidak pernah berhenti. Iblis aja, musuh kita, mengikrarkan diri tidak mau meninggalkan godaan buat kita. Pokoknya sekali dia goda, gagal. Dia goda dengan cara yang lain. Dia goda cara yang lain. Hari ini gagal, besok dia buat. Pagi gagal, malam digoda. Terus sampai dia berhasil. Iblis aja selalu begitu sama kita. Makanya kadang-kadang kita tidak terjerumus satu dosa, tapi kita sekarang terjerumus di tahun depan. 2 tahun lagi, 10 tahun lagi. Karena iblis tidak pernah jenuh. Tapi apa jawaban Allah subhanahu wa ta'ala? Pada saat iblis mengatakan itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa izzati wa jalali. Demi keperkasaanku dan keagunganku. La'akfiranna lahum madamu yastaghfiruni. Aku akan terus mengampuni mereka selama mereka mohon ampun kepadaku. Jadi walaupun kau kesesatkan mereka, hai iblis, kau berhasil jerumuskan mereka pada dosa, selama mereka gunakan tiket VIP ini, tiket keselamatan terbaik yang aku sudah siapkan, yaitu istighfar dan tobat, aku akan maafkan. Artinya semua upaya iblis habis hanya dengan istighfar dan taubat. Itu satu hal yang luar biasa. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu menukil sebuah riwayat kepada kita dari Nabi SAW, dan ini hadis mulia sekali. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dan usahakan amalkan ini teman-teman sekalian. Ringan sekali. Dikatakan oleh Nabi SAW, man qala hina ya'wi ila firashi. Siapa yang mengucapkan pada saat dia sedang membaringkan tubuhnya di ranjangnya. Di sini nggak disebutkan malam, siang, intinya dia mau tidur aja. Setiap kali mau tidur dia mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon maaf kepada Allah yang Maha Agung dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia yang Maha Hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya. Salasa marrat, 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan ini istighfar yang paling dahsyat di antara istighfar yang banyak
Walaupun ada Sayyidul Istighfar juga, tapi ini juga termasuk sangat dahsyat. Kata para ulama hadis, ini pernah disampaikan oleh salah satu dosen kami waktu kami pelajari hadis ini di Madinah dulu, di kampus kami. Dia mengatakan penjelasan ulama karena ada sifat Allah Al-Hayyul Qayyum. Allah yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Sampai membaca ini 3 kali, perhatikan luar biasa. Ini kalau mau tidur. Kenapa sebagian ulama mengatakan hikmahnya? Kenapa disebutkan kalau mau tidur? Karena orang kalau tidur nggak bisa beramal. Kalau dia tidak tidur dia masih bisa beramal yang lain. Tapi kalau tidur tidak bisa beramal. Maka usahakan tutup dengan memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau ajal datang dia sudah aman. Kata Nabi SAW, "Menggafarallahu lahu dhunubuh." Allah pasti akan maafkan dosa-dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahar. Walaupun sebanyak buih di lautan. Wa in kana adada waraki syajar. Walaupun sebanyak lembaran daun pohon. Wa in kana adada ramlil alij. Walaupun sebanyak butiran pasir. Wa in kana adada ayyamid dunya. Walaupun sebanyak hari-hari dunia. Ini luar biasa nih ya. Coba renungi teman-teman, saya ulangi lagi. Selalu kalau ilmu itu hadirkan hati dan pikiran supaya meresap dia. Bukan cuma masuk telinga kanan, masuk keluar telinga kiri. Oh istighfar saya sudah tahu. Enggak. Kita butuh pengamalan. Ilmu itu akan ada berkah kalau diamalkan. Kenapa ada orang begitu pulang, dia bisa amalkan karena dia niat dari awal mengamalkan. Kenapa banyak orang bubar dari majelis ilmu, dia tidak amalkan atau bahkan dia lupa. Oh tadi dibahas itu ya. Temannya pada saat mengingatkan misalnya. Karena memang dia tidak niat mengamalkan. Hadirkan hati dan pikiran dan niat. Walaupun mungkin kita menganggap istighfar adalah sesuatu yang mudah diamalkan. Tapi banyak orang yang Allah tidak kasih taufik mengamalkannya. Siapa yang mengucapkan pada saat mau tidur, siang, malam hari, walaupun mau tidur sebentar saja di mobil, gunakan, maksimalkan. Lalu dia mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Diampuni semua dosanya. Walaupun sebanyak buih di lautan. Kita tahu buih di lautan ada saat ada hembasan ombak, ada kayak busa. Ya, sebanyak itu pun seluas semua air buih di muka bumi akan dimaafkan. Walaupun sebanyak jumlah daun-daun pohon, walaupun sebanyak jumlah butiran pasir, walaupun sebanyak jumlah hari-hari dunia, semua akan dimaafkan. Maksimalkan ini tiket keselamatan yang luar biasa. Dimaafkan kesalahan berarti aman dari konsekuensi hukuman dan kembali semua fasilitas untuk kita. Dalam riwayat lain, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Al-Hakim, "Ghufirat dzunubuhu wa in kana farra minaz zahf." Akan diampuni dosanya walaupun dia lari dari kancah peperangan. Ini termasuk induk dosa besar. Ya. Selain syirik, selain durhaka sama orang tua, selain sihir, salah satunya adalah selain zina, riba, salah satunya adalah lari dari medan perang. Umat Islam kita ini kalau sedang berperang teman-teman haram lari dari medan perang, nggak boleh. Kecuali dengan alasan untuk bergabung dengan pasukan lain atau mundur mengatur strategi perang untuk menyerang lagi. Gak ada sifat pengecut dalam Islam. Kalau sudah di kancah peperangan, selesai. Dan salah satu hukum jihad menjadi fardu ain, wajib secara individu kalau sudah bertemu dengan musuh. Sudah target kita mati syahid atau menang. Kalau terbunuh bukan kalah, tapi itu target utama kita mati syahid untuk masuk surga. Atau kita akan membawa kemenangan. Seperti itulah. Ya. Nah kalau ada orang melarikan diri dari medan perang ini induk dosa besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadits yang sahih, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran. Tetapi subhanallah pengucapan istighfar ini 3 kali. Tulus pada saat mau tidur. Diampuni dosanya walaupun lari dari medan perang. Ini luar biasa ini. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, dahulu, ini beliau cerita setelah Nabi SAW meninggal. Beliau mengatakan dahulu kita memiliki 2 pelindung dari siksa dan hukuman Allah. Maksudnya di masa dulu waktu Nabi SAW masih hidup. Ini beliau katakan setelah Nabi SAW meninggal. Salah satunya telah pergi, yaitu keberadaan Rasulullah SAW. Karena keberadaan Nabi itu menahan hukuman Allah datang. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa anta fihim wa ma kana Allahu 'azim wa hum yastaghfirun.
Allah tidak akan hukum mereka, hai Muhammad, selama kau hidup di tengah-tengah mereka. Karena Nabi selalu kalau diberikan pilihan, hukum enggak ini? Jangan ya Allah, maafin. Nabi selalu masih gitu. Maka tidak jadi dihukum gitu. Kata Abu Musa al-Asy'ari, dulu waktu Nabi masih hidup, kita punya dua senjata terbaik, pelindung terbaik dari hukuman Allah. Yang pertama keberadaan Nabi SAW. Tapi itu sudah tidak ada sekarang. Nabi sudah tidak ada. Siapapun orang soleh di depan mata kita tidak bisa menahan hukuman Allah. Yang bisa cuma Nabi SAW. Dan yang kedua adalah istighfar. Kalau seandainya yang kedua ini juga pergi, niscaya hukuman tersebut sempurna kepada kita. Ini perkataan sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Rabi ibn Hutsaim rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, merendahlah kalian kepada Rabb kalian. Berdoalah kepadanya dikala senggang. Karena Allah SWT telah berfirman dalam hadis qudsi, man da'ani fir rakha'i ajabtuh. Man da'ani fir rakha'i ajabtuh fi syiddah. Siapa yang berdoa kepada aku di saat sedang lapang, aku akan selalu mengijabah, menjawab permintaannya di saat dia sedang sempit. Wa man sa'alani a'taitu. Siapa yang minta, maka aku akan kasih. Wa man tawadha'a li rafa'tu. Siapa yang merendah karena aku akan angkat derajatnya. Wa man tafarraga li rahimtu. Siapa yang meluangkan waktunya untuk beribadah dan tunduk kepadaku, aku akan kasihi. Wa man istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang mohon ampun kepada aku, maka aku akan memaafkannya. Kita coba renungi dulu riwayat ini. Riwayat ini unik sekali. Tapi memang akan berpengaruh pada pikiran dan jiwa orang-orang yang menanamkan dalam hatinya keimanan, teman-teman sekalian. Saya berharap ayat demi ayat, hadis demi hadis yang sudah kita baca, asar demi asar, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Minta, mohon kepada Allah SWT dalam majlis ini agar Allah tanamkan dalam hati Anda. Supaya ditanamkan dan dimudahkan amalkan. Itu beruntung sekali kalau Allah pilih kita, orang-orang yang tersentuh dan mau mengamalkan. Karena kalau tidak, sia-sia ilmu itu. Tidak akan ada manfaatnya, teman-teman sekalian. Oh, tadi pengajian rame ya. Oh, tadi ceramahnya bagus. Apa manfaatnya itu? Gak ada manfaatnya. Manfaatnya itu kalau Anda pulang berubah. Itu yang benar. Dan tidak bisa berubah kalau kita tidak niat dan tidak mohon kepada Allah SWT. Kalau tadi hadir di sini cuma testimoni, mau coba-coba pengajian kita atau tabligh akbar kita, atau karena diajak oleh temannya saja, atau dia seremoni meramaikan majelis, diubah niatnya. Sayang banget kalau hanya itu. Lupakan siapa yang ajak kita, lupakan siapa pengadaan pengacaranya, lupakan pematerinya. Ini manfaat gak buat saya? Nambah gak keimanan saya? Lalu kemudian ambil faedah, amalkan. Itu orang-orang yang cerdas. Itu orang-orang yang luar biasa gitu. Ini penting sekali teman-teman sekalian. Saya lihat ada satu teman saya sebutkan nama beliau karena beliau dari negara lain ya. Abu Bakar Sar namanya. Ini seorang dari Senegal beliau. Waktu kami masuk tingkat 1 kuliah di tahun 94 dulu. Di Fakultas Dakwah. Setelah kuliah kami berjalan, kuliah itu berjalan kurang lebih 3 atau 4 bulan. Ya cukup lama. Setiap hari materi. Satu hari bisa 4-5 dosen yang masuk. Artinya satu hari itu, kalau orang lupa sudah banyak sekali ilmu yang hilang dari dia. Karena setiap pemateri datang 50 menit, sudah susun materinya, sudah sampaikan ke kita. Kalau kali 1 pekan, dulu kami kuliah 5 hari. Karena 2 hari libur waktu itu. Kali 3 bulan, berapa banyak yang ketinggalan gitu. Tapi beliau ini ketinggalan teman-teman sekalian bukan karena keinginannya. Rupanya telat visanya keluar, tiket pesawat juga dari negaranya sehingga datang telat. Tapi dia kebetulan subhanallah waktu datang tidak dapat kursi kecuali sebelah saya. Duduk sebelah saya. Cuma saya lihat ada satu pelajaran penting dari orang ini. Dia merasa 3 bulan ini walaupun luput dari saya tidak boleh saya luput. Dia nggak merasa itu adalah sebuah beban buat dia. Tapi dia coba berusaha mulai hari itu untuk terus mengikuti kelas pelajaran dan ke belakang itu dia akan tulis menyusun nanti di kamar. Ya dia ambil dari teman-teman mahasiswa yang berprestasi supaya dia bisa mengingat dan mempelajari pelajaran 3 bulan. Itu yang dilakukan. Begitu dia masuk di sebelah saya, duduk, saya ingat betul itu. Dia cuma bawa satu kertas kecil, buku tulis bisa, cuma satu buku tulis sama pulpen. Begitu dia masuk,
Dia cuma assalamualaikum sama saya langsung duduk. Langsung dia dengar dosen mulai dia catat, mencatat terus. Saya aja tidak serajin dia mencatat, padahal sudah di kelas waktu itu. Dia catat semuanya. Begitu dosen keluar, dia datang ke mahasiswa termasuk dan kepada saya tanya, tadi waktu saya telat 5 menit, dia sempat telat 5 menit waktu masuk. Itu apa yang dibahas? Oh ini disampaikan oleh kami sampaikan. Lalu dia tulis. Semua sampai dosen selesai. Besok juga begitu, lusa juga begitu. Sementara pelajaran yang tertinggal 3 bulan dikejar sama dia di asrama, mulai dicatat, ditulis semua. Subhanallah waktu lulus, waktu ujian cum laude. Mumtaz. Dan saya ingat betul, waktu pas mau ujian, salah satu waktu itu mau ujian, dia datang ke saya. Khalid, apa kira-kira yang belum saya tahu tentang ini, bab akidah, ada akidah. Yang mau kita ujian kebetulan, dan itu nilainya 100 waktu itu. Kalau kita lulus semua full. Saya bilang, Anda sudah tahu ya Anda sudah tahu syarat la ilaha illallah yang disebutkan oleh atau dalam syair? Dia bilang, saya belum tahu itu. Tolong ajarkan saya sekarang. Ini 5 menit lagi bunyi lonceng. Ajarkan saya sekarang. Dia ngomong gitu. Lalu saya sebutkan syair itu. Wa fi syurutin sab'atun kuyidat wa fi nususun haqqun waradat, dan seterusnya sampai akhir syair. Saya tidak perlu sampaikan karena syair itu cukup panjang, tapi saya sebutkan sama dia pada saat itu, dihafal menit itu juga teman-teman sekalian. 5 menit, dan syair itu dihafal sama dia, dan subhanallah keluar di ujian. Nilainya cukup tinggi, 15 atau berapa nilai hanya untuk syair itu. Disebutkan sama dia, waktu dia keluar, jazakallah khair, saya sudah tahu gini-gini. Dan itu dihafal sampai dia keluar. Dan subhanallah dia termasuk mahasiswa yang diterima sampai S3 di Madinah. Tapi saya melihat, subhanallah orang kalau mau betul-betul bermujahadah, mau berusaha, itu tidak ada kata-kata terlambat bagi dia. Asal dia mau. Jadi teman-teman mungkin ada di sini yang hadir di ta'lim, baru pertama kali hadir di ta'lim misalnya. Jangan merasa kecil hati dengan, oh tuh teman-teman sudah lama ikut pengajian, mungkin saya, enggak. Enggak ada kata-kata itu. Mulai dan jangan merasa ya tertinggal. Itu penting sekali. Ada seorang dai di Indonesia, saya tidak usah sebutkan namanya, sahabat dekat saya. Beliau pernah hadir di majelisnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Pergi di sana di halaqah. Karena beliau bukan formal di halaqah ilmunya. Tapi di situ sudah banyak orang-orang Indonesia dan orang-orang dari seluruh dunia belajar. Sudah sekian tahun mereka belajar. Waktu dia masuk, dia langsung ikut dengan materi Syekh. Dia tahu kitab yang dibahas ini sudah jilid sekian, sudah bab hadisnya yang kesekian. Ini sudah banyak yang ketinggalan. Tapi kebetulan Syekh ini setiap ceramah direkam. Waktu itu masih dalam bentuk kaset. Direkam. Apa yang dia lakukan teman-teman sekalian? Dalam 2 bulan saja, ya, dia berhasil mengalahkan semua teman-temannya dalam halaqah tersebut dalam memahami ilmu. Termasuk yang sudah berlalu. Ternyata dia beli semua kasetnya Syekh, dia dengarin semua. Enggak ada waktu berhenti dengar kecuali cuma tidur. Atau dia masuk kamar mandi atau dia sholat. Selebihnya dengarin terus, diulangi sama dia. Dalam 2 bulan dia clearkan semua yang sekian tahun itu. Dia faham sehingga setiap kali Syekh tanya dia bisa jawab. Jadi orang asal mau berusaha teman-teman. Menghadirkan hadir dan pikiran ini penting sekali. Dalam ilmu itu penting ya. Karena kalau antum cuma meramaikan majelis ini kecil sekali manfaatnya. Tapi bagaimana kita ambil manfaat dari situ? Kembali kepada Rabi' ibn Hutsaim. Rabi' ibn Hutsaim ini seorang tabi'in yang kalau ngomong itu selalu ilmu saja dan selalu bisa berbekas pada orang di depannya. Apakah menambah imannya supaya lebih rajin amal salat atau meninggalkan dosanya. Jadi setiap orang merasa lemah imannya datang ke Rabi' ibn Hutsaim rahimahullah. Teman-teman kalau ketik kisah Rabi' ibn Hutsaim cukup banyak diangkat dalam artikel-artikel, dan insya Allah para da'i kita juga kalau audio dan visual sudah banyak mengangkat kisah beliau. Yang jelas beliau mengatakan, menasihati orang-orang di sekitarnya, merendahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini nasihat penting sekali, sederhana tapi penting. Merendah artinya selalu merasa memang kita seorang hamba butuh kepada Tuhan kita. Jangan pernah menganggap teman-teman tidak butuh. Termasuk tanda-tanda orang yang tidak butuh sama Tuhannya, tidak mau berdoa kecuali dalam keadaan genting saja. Dia tidak mau berdoa kalau lagi ada makanan, ada minuman, dan lagi ada pekerjaan, dia tidak usah berdoa.
lewat antara azan dan iqamah, lewat waktu turun hujan, lewat sepertiga malam. Untuk apa saya berdoa? Oh, semuanya sudah ada. Keliru ini. Justru di saat itu Allah sedang menguji kita. Apakah ini sekarang hamba akan berprestasi dengan seperti ini masih tetap merendah kepadaku, tetap menunjukkan hajatnya kepadaku? Makanya beliau lanjut sambil mengatakan, ya, dan berdoalah kalian kepadanya di kala senggang. Justru di saat itu kalian harus berdoa. Karena Allah telah berfirman, "Man da'ani fir raha ajabtu fi syiddah." Siapa yang sibuk berdoa padaku justru di saat lapang, lagi sehat, lagi ada pekerjaan, lagi ada makanan, minuman, lagi melimpah harta, tapi justru terus merengek dan berdoa, aku akan jawab dia di saat dia sedang sulit. Ini rahasia luar biasa dibongkar kepada kita. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, siapa yang berdoa kepada Allah di saat senggang, siapa yang ingin diijabah doanya, berdoalah kalian pada saat lagi senggang, maka Allah akan ijabah kalian di saat kalian sedang sulit. Lalu beliau mengatakan, juga Allah berfirman, "Man sa'alani ataitu." Siapa yang mohon, merengek, manja kepadaku, aku akan kasih. Dan ingat dalam bab doa, memohon agar dipertahankan nikmat jauh lebih mulia dibandingkan dan lebih besar pahalanya dibandingkan ada musibah baru kita minta diangkat. Teman-teman dalam sehat begini, bilang, ya Allah pertahankan kesehatanku, ya Allah panjangkan umurku di atas ketaatan kepada. Itu lebih besar pahalanya dibandingkan kita sakit, ya Allah sembuhin saya. Sudah betul kalau sakit berdoa minta disembuhkan. Tapi tadi di saat kita sedang sehat dan senggang, kita mohon agar Allah pertahankan lebih besar pahalanya. Di saat kita sedang kaya minta, ya Allah berkahi, tambahkan. Maka itu akan lebih afdol, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti kita sedang bangkrut, terlilit utang baru minta jalan keluarnya. Maaf, walaupun dua-duanya sama, dibutuhkan doa. Tapi mengenal Allah di saat kita sedang senggang ini manfaatnya besar sekali. Waman tawadha'a li rafa'tu. Dan siapa yang merendah karena aku akan angkat. Ingat teman-teman, kita seperti padi. Makin berisi, makin menunduk. Justru ada pepatah yang disebutkan di negara kita. Ini baik sekali pepatahnya gitu kan. Jadilah seperti padi yang kalau dia makin berisi, makin menunduk kan, makin jatuh dia gitu. Seperti itulah. Makin pintar, makin kaya, makin sehat, makin punya kedudukan, maka makin merendah. Bukan gunakan untuk sombong di muka bumi. Ingat, maksiat pertama di maksiat Allah SWT adalah kesombongan iblis. Dan dengan itu Allah laknat dia seumur hidupnya. Ini luar biasa. Hati-hati. Makin pintar, makin merendah. Makin kaya, makin merendah. Merendah ini bukan menghinakan diri ya. Tapi justru tidak menjatuhkan dan merendahkan orang lain. Itu yang benar ya. Justru kita merasa ini sebuah nikmat yang Allah berikan. Kita ajarkan ilmu kita berbagi harta kita berbagi tips-tips dan ide kita. Itu yang benar. Kemudian dikatakan waman tafarraga li rahimtu. Siapa yang meluangkan waktunya di waktu-waktu yang aku perintahkan, azan, waktu sholat, ada majelis ilmu, waktu berzikir, waktu baca Quran, jenguk orang sakit, bakti orang tua, selalu kita luangkan waktu, maka Allah mengatakan aku akan kasihi dia. Dan ini saksi bahasan kita penutupannya, waman istaghfarani ghafartu lahu. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, maka pasti aku akan maafkan sebanyak apapun dosa. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, iblis berkata, aku membinasakan anak cucu Adam dengan dosa-dosa dan mereka balik membinasakanku dengan istighfar dan la ilaha illallah. Iblis berkata seperti itu. Aku coba binasakan manusia. Karena dia sudah tahu, kalau ini manusia berdosa, dosa kan berarti dekat sekali hukuman dengan hukuman. Tadi saya bilang, pelanggaran dengan konsekuensi hukumannya pasti ada. Aku akan binasakan mereka dengan dosa. Dibisikkanlah zina, dibisikkanlah riba, dibisikkanlah berbohong, dibisikkanlah lihat yang haram, dengar yang haram, pegang yang haram, dan segala macam. Aku binasakan dia dengan dia. Tapi dia membinasakanku dengan istighfar. Walaupun dia sempat terjerumus, tapi tiba-tiba dia istighfar, maka selesai. Maka dia membinasakanku. Apa kata Ibnu Qayyim lanjutan? Perkataan iblis, manakala aku melihat, kata iblis, dari mereka, aku tanamkan hawa nafsu. Maksudnya aku lihat dari mereka peluang
untuk menggodanya. Aku tanamkan hawa nafsu kepada mereka, di mana mereka berbuat dosa tapi tidak istighfar, karena mereka mengira mereka telah berbuat baik. Jadi kalaupun misalnya ada orang dibisikin sama iblis dia buat dosa, begitu dia buat dosa, iblis bisikin lagi, ah yang kau buat itu pelanggaran kecil kok, kau nggak akan dihukum kok, supaya dia tidak istighfar. Karena istighfar solusinya. Mirip kalau orang sakit, ya. Maka dia orang yang membuat kita minum racun itu kalau dia mau kita mati, dia berusaha menghalangi kita. Nggak usah ke dokter, nggak apa-apa kok, kamu nggak apa-apa gitu. Ya, itu yang dilakukan oleh iblis. Yang benar adalah tetap kita berobat segera ke dokter. Ya, jangan bilang saya nggak butuh, enggak. Nabi SAW mengatakan, ya, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat, bersama berobat oleh hamba-hamba Allah. Jadi nggak boleh gitu kan. Itu contohnya. Kata ada rahimahullah mengatakan statement yang menarik. Kata ini seorang ulama tabi'in yang masyhur. Beliau mengatakan Al-Quran telah menunjuki kalian semua jenis penyakit kalian. Dan juga obat penyembuh buat kalian. Ketahuilah penyakit kalian, permasalahan semua yang kalian hadapi, sumbernya adalah dosa. Semua itu. Karena dosa datanglah semua segala macam ujian. Dan obat penyembuh kalian adalah istighfar. Tidak ada yang lain. Segala istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali radhiyallahu anhu mengatakan dalam statement yang menarik sekali masalah ini. Beliau mengatakan yang aneh adalah orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu ditanya, keselamatan apa yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Dan beliau mengatakan tidaklah seorang hamba diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala istighfar sementara Allah berkehendak mengazabnya. Jadi nggak mungkin orang kalau sempat istighfar lalu Allah mau hukum. Justru orang kalau sempat istighfar berarti Allah ingin dia selamat. Kan gitu. Kalau ada yang mengatakan begini misal, ini biasa bisikan syaitan juga ya. Oh kalau saya sudah tahu istighfar dan tobat solusinya, udah nggak apa-apa saya buat dosa saja. Toh juga sudah ada solusinya. Ustaz sudah buat tablik akbar judulnya kunci keselamatan, gitu kan. Oh istighfar sama taubat. Udah nanti saya buat dosa saya istighfar. Saya kembali menjawab syubhat ini teman-teman. Saya bertanya, saya katakan yang pertama, apa jaminannya Anda pada saat buat dosa sempat istighfar? Mungkin di saat itu wafat. Kan gitu. Lagi zina, gempa, rubuh hotelnya. Bagaimana bisa selamat? Lagi buat manipulasi data, dia nikmati harta haramnya, lalu tabrakan, meninggal. Berapa banyak orang teman-teman keluar dari rumahnya kayak kita tadi keluar, tidak sangka ajalnya datang di tengah jalan. Di Jakarta ada kejadian nyata kemarin, di satu mall, ada orang parkir di satu parkiran, kemudian dia keluar dengan membawa banyak barang, semuanya bermerek yang dibawa itu. Semuanya bermerek, barang-barangnya, mahal semuanya. Dan tukang parkirnya begitu melihat, ya, ini orang kaya nih, mobilnya mewah, dia juga bawa barang, ini pasti memberikan tips yang besar. Disambutlah dengan dimuliakan, lalu orang itu naik ke mobilnya, dan kebetulan dia tidak pakai driver, waktu itu dia bawa sendiri. Di depan ada mobil, di belakang ada mobil. Begitu dia starter mobilnya, tukang parkir suruh mundur pelan-pelan supaya dia bisa keluar dari himpitan dua mobil. Tiba-tiba mobilnya tergas dengan kencang menabrak mobil yang di belakang gitu. Hampir rusak total. Tukang parkir yang tadinya menghormati dia menjadi marah. Bapak nggak lihat ya, ini tabrak mobil orang. Tapi ternyata mobil itu tetap terinjak gasnya. Begitu dilihat kejadian tersebut, berarti ada sesuatu nih. Dibuka pintu tersebut, pintu mobil untung tidak terkunci, dibuka, orang itu sudah meninggal. Meninggal seketika yang tidak pernah disangka. Saya pernah saksikan depan mata teman-teman di depan rumah ayah saya di Makassar. Saya kebetulan lagi di teras rumah, karena rumah ayah kami di pinggir jalan, kebetulan ada juga klinik. Ada ibu saya kena dokter, maka ayah saya membukain klinik. Dan di situ ada pesantren, ada aula, ada banyak aktivitas kami di situ. Jadi saya duduk di teras sambil lihat ke jalan. Subhanallah saya saksikan sendiri tuh. Ada satu orang naik motor, anak muda. Waktu itu masih motor Suzuki yang model lama, merek Shogun waktu itu masih terkenal di masa itu. Dia jalan, di depannya ada mobil truk. Dan
di sebelah kanan dia ini sudah masuk ke alur sebelah. Dan pemisahnya cuma garis, 2 garis saja. Di sebelah kirinya kosong sebenarnya gitu kan. Tapi rupanya dia tidak melewati mobil ini dari sebelah kiri. Karena dianggap truk itu lambat. Dia masuk sebelah kanan. Tiba-tiba saja waktu dia masuk kanan ada mobil dari sana datang. Tabrak dia meninggal di tempat. Di depan mata saya lihat itu. Orang semua kerumun membawa dia masuk ke klinik orang tua kami. Terus saya lihat sendiri orang itu sempat ya gelepar sedikit terus meninggal dunia. Saya lihat waktu itu subhanallah motornya diamankan, dia dinaikkan di satu mobil pickup, dilihat KTP-nya dibawa ke alamatnya. Tapi saya sempat berpikir waktu itu merenungi dan terus saya jadikan bahan ceramah. Saya yakin anak muda ini tidak tahu dan tidak menyangka kalau dia akan tabrakan. Kira-kira teman-teman, kalau dia tahu akan tabrakan, dia keluar dari rumah? Tak bakalan dia keluar. Siapa yang mau tiba-tiba tahu ini kalau keluar 100 meter dari sini kau akan ditabrak mobil truk ya? Gak bakalan dia keluar. Tapi karena dia tidak tahu. Begitulah mati tuh. Sangat misterius gitu kan. Jadi jangan selalu berpikir, oh saya kalau buat dosa gampang tuh. Saya istighfar dan taubat nanti gampang. Kalau sempat. Kalau nggak sempat. Gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua. Dari mana kita tahu teman-teman sekalian. Kalau dosa yang kita lakukan cukup dengan istighfar 1 kali. Ya, bisa saja bobot dosanya membutuhkan 100 istighfar. Pas kita buat dosa tersebut, sempat kita istighfar. Tapi cuma baru 2-3 kali meninggal. Masih butuh 97 istighfar. Berarti masih ada konsekuensi hukumannya. Daripada Anda berpikir untuk membuka peluang dosa, amal soleh aja. Jadi orang baik aja untuk apa buat dosa? Amal soleh itu dipelajari untuk diterapkan. Dosa dipelajari untuk dijauhi. Tidak usah dicoba. Gak usah bilang babi haram. Saya mau coba dulu rasanya seperti apa. Zina itu haram. Saya mau coba dulu zina. Gak usah dipelajari untuk dijauhi. Selesai. Karena pasti ada konsekuensi hukumannya. Gitu kan. Beda dengan amal soleh. Dipelajari justru untuk diterapkan. Saya kembali ke perkataan tadi. Ali radhiyallahu mengatakan. Yang aneh. Orang binasa. Padahal keselamatan ada bersamanya. Lalu beliau ditanya, keselamatan itu apa yang Anda maksudkan? Kata Ali, istighfar. Lalu beliau mengatakan, tidaklah seseorang itu atau seorang hamba diilhami oleh Allah. Dia sempat istighfar sementara Allah hendak atau berkehendak mengazabnya. Artinya pasti Allah akan selamatkan dia. Seorang yang sangat bijaksana, ya, ini sudah mendekati akhir materi kita ya. Saya cuma tinggal menukil perkataan-perkataan salaf yang luar biasa berhubungan dengan masalah ini. Luqman al-Hakim yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran Luqman. Pendapat yang paling kuat dia adalah salah satu dari hamba Allah yang saleh. Kita bisa katakan wali Allah lah ya. Sampai Allah kekalkan namanya dalam Al-Quran dikatakan nama Luqman. Dikatakan Al-Hakim sifatnya karena bijaksana sekali. Dia pernah berwasiat pada anaknya begini, wahai anakku, Allah itu memiliki beberapa waktu tidak akan ditolak orang yang memohon kepadanya di waktu itu. Maka saran saya, Luqman Hakim bilang sama anaknya, di waktu mustajab doa istighfarlah. Bukan dia bilang minta kekayaan, minta keselamatan, istighfarlah. Justru di waktu mustajab, istighfarlah. Kenapa dia wasiatkan anaknya seperti ini? Karena Luqman Hakim tahu, dosa itu akan ada konsekuensi hukuman. Jadi kalau kamu pernah buat dosa, istighfar akan memaafkan kamu dan akan diijabah di waktu mustajab itu. Dan juga dengan itu fasilitas akan datang. Kita sudah jelaskan tadi, istighfar mendatangkan 2 manfaat. Menghilangkan hukuman yang bisa datang, sekaligus mendatangkan rezeki, ya, atau memberikan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Aisyah berkata radhiyallahu anha, Tuba bisa bermakna 2, keberuntungan, kebahagiaan, kesenangan. Ini makna pertama, atau makna lainnya tuba adalah sebuah istana di surga bagi orang yang mendapat banyak istighfar di buku amalnya. Abu Minhal rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba didampingi dalam kuburnya lebih ia cintai daripada istighfar.
Seseorang nanti pada saat meninggal, kita pasti meninggal semua. Kuburan yang kita lewatin selama ini, itu manusia seperti kita. Kita pun akan ke sana nanti, cepat atau lambat. Saya dan teman-teman sekarang sedang menuju ke liang lahat masing-masing, tinggal tunggu siapa yang duluan jatuh ke liang lahat itu. Dan kata beliau, Abu Minhal mengatakan, pastikan di saat masuk ke kuburan, tidak ada yang paling membuat orang bahagia ditemani oleh, atau kecuali oleh istighfarnya. Dan pasti dimaafkan, tidak ada hukuman yang datang kepada dia. Al-Hasan Basri rahimahullah, tinggal 2 statement lagi, habis ini kita akan buka pertanyaan. Al-Hasan Basri rahimahullah berkata, perbanyaklah istighfar di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majelis-majelis kalian. Maksudnya setiap kumpul, ngobrol sama orang, transaksi, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu akan turun. Jadi Hasan Basri berikan sebuah statement yang menarik. Artinya jangan pilih-pilih, jangan istighfar hanya habis sholat saja, jangan hanya kalau sholat malam saja, tapi setiap ada kesempatan. Astagfirullah wa atubu ilaih, selalu ucapkan. Sekali, 2 kali, ngobrol lagi misalnya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sampai para sahabat mengatakan, kami mendengarkan dalam satu majelis Nabi SAW, beliau mengulangi, Rabbik firli wa tub alayya. Wahai Tuhanku, maafkanku dan terimalah tobatku. Itu 100 kali dalam satu majelis. Selalu beliau sering beliau ulangi. Padahal Nabi SAW, apalagi kita. Jadi Hasan Basri mengatakan, jangan pilih-pilih waktu dan tempat. Setiap ada kesempatan ulangi. Perbanyak istighfar di rumah-rumah kalian. Rumah pun di ruang tamu bisa istighfar, di kamar tidur istighfar, ya. Di mana di teras istighfar, yang penting jangan di dalam, di toilet misalnya. Tempat-tempat yang dibolehkan selalu banyak istighfar. Awal duduk di sofa, astagfirullah wa atubu ilaih. Masuk kamar, astagfirullah wa atubu ilaih. Tadi mau tidur baca, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Sebelum mulai bicara dengan pasangan atau sudah terlanjur bicara, sama astagfirullah wa atubu ilaih. Awal, tengah-tengah atau terakhirnya itu sangat baik, ya. Dan juga beliau mengatakan, perbanyak di rumah-rumah kalian, di meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majelis-majelis kalian, karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu akan turun. Terakhir perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini pengalaman beliau pribadi, ya, dan beliau mengatakan, pikiranku kadang-kadang terpaku pada sebuah masalah yang sulit bagiku. Ini biasanya karena Ibnu Taimiyah seorang alim, beliau sibuk dengan ilmu, ya. Beliau mengatakan, terkadang aku terpaku pada sebuah masalah dan aku tidak tahu apa solusinya, apa jawabannya. Maka beliau mengatakan, lalu aku beristighfar kepada Allah sampai 1000 kali. Terus istighfar sampai aku temukan dadaku dilapangkan dan masalah yang sulit terpecahkan. Aku kadang berada di pasar, masjid, sekolah, tapi hal itu tidak menghalangiku dari zikir dan istighfar sampai aku meraih apa yang aku inginkan. Statement ini sangat menarik, ya. Bagaimana beliau memberikan pengalaman pribadi, ternyata kalau sedang ada masalah, ada sesuatu yang membuat kita belum menemukan jalan keluarnya, jawaban dari sebuah ilmu, jawaban dari sebuah permasalahan sedang kita hadapi, terjadi pertikaian dalam rumah tangga, ada masalah anak-anak yang belum terpecahkan, ada pekerjaan dan segala macam, maka beliau mengatakan, maka aku beristighfar kepada Allah sampai aku merasa dadaku lapang. Sampai aku merasa dadaku lapang. Dan begitu seterusnya tentunya. Ini tentu cukup banyak kisah-kisah seperti ini, ya. Makanya beliau mengatakan, sampai saya tidak pernah, walaupun saya lagi di masjid, lagi di sekolah, lagi di jalan, tidak akan menghalangi untuk istighfar karena aku tahu itu solusi terbaiknya. Saya hubungkan kisah beliau ini dengan sebuah kisah lain, kita tutup dengan ini. Dinukil oleh para ulama, ada seseorang di masa dulu terjadi pertikaian dengan istrinya. Ribut. Sampai dia bilang, saya udah tahu ini akan terjadi perceraian. Udah selesai, tidak ada titik temu lagi. Maka saya pun keluar dari rumah saya menjelang subuh. Istri saya pun sudah menyiapkan pakaiannya, sudah akan meninggalkan rumah. Lalu kemudian saya sholat tahajud beberapa rakaat yang saya bisa, lalu saya sholat subuh. Selepas sholat subuh saya berpikir,
Untuk apa saya pulang ke rumah, toh juga istri saya sudah tidak ada. Lebih bagus saya coba berzikir, beristighfar kepada Allah. Dia bilang saya istighfar sampai terbit matahari. Lalu saya sholat duha 2 rakaat. Begitu saya pulang ke rumah, saya temukan rumah begitu dibuka pintu wangi, tertata dengan rapi. Di atas meja sudah ada sarapan yang enak. Lalu kemudian istri saya keluar dengan berseri-seri dan menggunakan pakaian terbaiknya. Lalu saya bilang, wahai istriku, bukankah tadi kau sudah niat untuk meninggalkan rumah ini? Dia bilang, saya tidak tahu. Kenapa tadi saya sudah niat selepas sholat subuh saya akan tinggalkan rumah dalam kondisi saya emosi. Tapi semenjak subuh tadi, hati saya merasa bersalah. Saya merasa kenapa saya tidak perbaiki rumah tangga ini. Dan seterusnya akhirnya saya merasa kita baikkan saja. Kata dia, saya tiba-tiba kebayang inilah waktu pada saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga seseorang di pasar nggak laku-laku barangnya. Dari pagi sampai sore sudah mau tutup pasar belum laku-laku. Maka dia bilang tiba-tiba saya mengingat hadis Nabi SAW. Siapa yang beristighfar kepada Allah memperbanyak istighfar maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari permasalahannya. Ya, dari kesedihan kepada kesenangan dan diberikan rezeki tidak sangka-sangka. Dia bilang sampai saya istighfar. Demi Allah dia bilang sebelum terbenam matahari beberapa saat, maka seluruh orang pasar itu mengeroyoki barang dagangan saya dan saya pulang dengan membawa keuntungan. Dan sekian banyak kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini, membayangkan bagaimana atau menggambarkan bagaimana dahsyatnya kembali kepada Allah SWT. Maka ini tiket keselamatan yang terbaik teman-teman, jangan disia-siakan. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Allah mudahkan kita untuk mengamalkan dan Allah jadikan sebagai tambahan amal yang memberatkan timbangan amal hari kiamat dan juga penyebab daripada bertambahnya derajat kita di surga. Kalau ada benar dari Allah, ambil dan amalkan. Kalau salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.